Bagaimana kalau ada yang berpendapat bahwa datang ke kubur itu, kubur kiai atau habib atau yang lain, sebagai wasilah kepada Allah? Nggak ada. Kalau itu sebagai wasilah, mesti yang pantas menjadi wasilah pertama kali siapa? Kubur siapa? Kubur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kubur siapa? Para sahabat. Nggak ada para sahabat datang ke kubur Nabi untuk wasilah kepada Allah. Nggak ada. Allah menyuruh kita untuk berdoa atau meminta pakai wasilah atau langsung? Langsung. Allah berfirman berkaitan dengan doa dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian semua berdoa kepadaku, aku akan kabulkan langsung tanpa perantara. Allah itu dekat atau jauh? Dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Allah dekat. Allah mendengar semua permintaan kita. Nggak perlu pakai perantara. Jangan disamakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Kan tiap hari dia baca tuh, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah nggak sebanding dengan makhluknya. Allah nggak setara dengan makhluknya. Allah juga berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak sama dengan makhluknya. Nggak sama. Nggak boleh dijadikan permisalan. Permisalan begini, kan kalau kita datang kepada raja, presiden, nggak bisa langsung. Mesti menemui siapa? Ajudannya dulu. Ini untuk siapa? Untuk manusia. Kalau untuk Allah, langsung. Tanpa perantara. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Dan juga nabinya Muhammad SAW. Suruh langsung kepada Allah. Nggak pakai perantara. Justru dengan pakai perantara-perantara seperti orang-orang siapa? Kaum musyrikin. Kaum musyrikin ketika dikatakan tidak boleh nyembah berhala, kubur dan segala macam, mereka mengatakan bahwa ini sebagai perantara. Sama dengan kaum musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka. Tapi mereka ini sebagai apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dalam surah Az-Zumar ayat 3. Jadi perkataan mereka ini mengatakan sebagai perantara, wasilah, sama dengan perkataan siapa? Perkataan siapa? Kaum musyrikin. Dan kalau kita lihat perbuatan umat Islam, maksudnya sebagian umat Islam, yang mereka berbuat syirik kepada Allah, keadaan mereka ini, kalau kita lihat, lebih jelek dari kaum musyrikin. Tolong perhatikan, dengarkan, perhatikan. Belum selesai, kajian kita belum selesai. Orang-orang yang ada sebagian kaum muslimin, ini mereka berbuat kesyirikan. Perbuatan mereka lebih jelek daripada kaum musyrikin. Kenapa demikian? Kaum musyrikin ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah, kaum musyrikin. Ketika mereka senang, baru mereka berbuat syirik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka menaiki perahu, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka dengan ikhlas berdoa kepada Allah. Ini kaum musyrikin ini. Ketika mereka diselamatkan oleh ke daratan, mereka berbuat syirik, kata Allah. Tapi umat Islam, sebagian umat Islam, di saat senang berbuat syirik. Yang kedua, di saat susah mereka berbuat syirik. Jelas itu. Itu baru yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, kalau kaum musyrikin zaman dulu, mereka berbuat syirik. Berbuat syiriknya, cari orang-orang yang soleh. Ini orang soleh, meninggal, nah mereka berbuat syirik. Menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh ini. Kalau sekarang sebagian umat Islam, bagaimana dia datang? Ke kuburan para penjahat. Perusak agama. Bahkan di antara mereka nggak sholat sama sekali. Kan orang kalau sudah belajar torekot, kalau sudah sampai hakikat ma'rifat, sholat nggak dia? Nggak sholat. Nah itu datangnya oleh Islam. Iya. Kalau zaman dulu orang musyrikin cari orang soleh berbuat syiriknya. Kalau sekarang dicari orang-orang jahat. Bahkan kadang-kadang, bayangkan ya, kerbau dijadikan sebagai apa?
sebagai tuan sesembahan. Kotorannya diambil, dipepet ke mukanya. Yang dibilang kiai selamat. Terjadi nggak tuh? Terjadi di Indonesia. Belum lagi yang lain. Contohnya udah banyak deh, puluhan di Indonesia ini. Bukan ratusan. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma nasallallahu alaihi. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa umatku adalah umat yang dirahmati. Tidak ada azab bagi mereka di akhirat. Di dunia berupa fitnah, musibah dan yang lainnya. Ini bagaimana? Ini bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang taat. Para nabi itu mereka maksum atau tidak? Oh, jawab yang benar dong. Maksum. Mereka dapat cobaan nggak? Ya, dapat cobaan dan ujian. Nabi-nabi. Tapi di akhirat jelas tempatnya di surga. Orang-orang yang soleh juga demikian. Orang soleh. Ini kalau Nabi maksum. Kalau orang soleh nggak maksum. Tapi dapat cobaan nggak ujian mereka? Dapat. Kemudian mereka nggak diadab. Tapi umat Islam yang umum mereka berbuat maksiat tidak? Banyak berbuat maksiat. Maka Allah memberikan cobaan, ujian, musibah dan azab kepada mereka dengan sebab perbuatan dosanya. Dan di akhirat juga akan diazab. Seperti orang-orang yang berbuat durhaka pada orang tua. Dia diazab di dunia, diazab juga di akhirat. Orang Islam yang durhaka pada orang tuanya. Dia diazab di dunia, diazab juga di akhirat. Orang-orang yang berbuat zalim di dunia diazab, di akhirat juga akan diazab. Jadi ini berkaitan dengan orang-orang saleh. Bagaimana tentang perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh beberapa kiai? Ya kewajiban kita hanya mengingatkan. Karena mereka juga yang jadi pelopor kesyirikan, pelopor bid'ah. Kita kewajiban mengingatkan. Mungkin dengan kita datang ke tempatnya memberikan nasihat kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, karena mungkin kita lebih muda dari mereka. Kasih buku-buku. Kirimkan buku-buku hadiah. Antum juga jangan pelit, jangan bakhil. Kirimkan buku-buku kepada pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia. Atau kepada tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh masyarakat. Atau majelis ulama. Atau departemen agama. Kita yang penting usaha, ikhtiar sambil mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena selama ini juga mereka tidak baca atau nggak tahu bahwa itu perbuatan dosa dan maksiat. Atau dia tahu, cuma dianggap ringan oleh mereka. Bagaimana kalau kita sholat di masjid yang ada kuburannya, boleh atau tidak boleh? Karena nggak boleh bersatu antara masjid dengan kuburan. Dan Nabi juga sudah ingatkan demikian. Dan nggak boleh membangun kuburan menjadi tempat ibadah, nggak boleh, dilarang. Makanya Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Kemudian Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Enggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini enggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar tobat. Ya. Ini pakai akal, karena yang merokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang kalau umpamanya ada uang
5.000 atau 10.000, kita bakar uang 5.000 10.000. Orang bilang apa? 5.000 kan nggak ada masalah, uang 5.000 dibakar. Dibilang apa? Gila. Apalagi 50.000. Sekarang orang yang bakar rokok, dibakar kan itu rokok, udah dibakar dihisap oleh dia. Waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbi kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustadz yang ngerokok, ini nggak waras. Ini ustadz. Jangan kasih ngajar, ustadz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya. Ini nggak waras, rokok diisep. Ini juga perhatikan juga nih ibu-ibu, perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Ini untuk ajak berpikir. Bagaimana saya mau ngajak orang tua saya untuk umroh, tapi saya belum mampu. Bagaimana kalau saya berutang? Ini jangan kita maksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak membebankan kecuali apa yang dia mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Bagaimana kalau ada perusahaan makanan atau minuman yang terang-terangan mendukung program LGBT? Bagaimana kita? Ya kita juga harus memboikot kalau seperti ini. Kita jelaskan bahwa nggak boleh. Perbuatan maksiat nggak boleh didukung. Perbuatan zina, liwat, homo, lesbi nggak boleh didukung. Harus dilarang oleh pemerintah. Kalau enggak Allah turunkan azab pada mereka. Dan harus terus diberikan keterangan, nasihat terus, nggak boleh berhenti memberikan nasihat. Bagaimana kalau ada keluarga yang membiarkan anaknya tidak berjilbab, nonton film sinetron dan yang lainnya? Ya diingatkan dong. Anda sebagai orang tua punya tanggung jawab. Kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga. Jadi harus wajib itu orang tua wajib ingatkan istrinya, anaknya untuk sholat yang 5 waktu, untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah. Kemudian juga dia menyuruh untuk pakai jilbab, melarang anaknya untuk nonton-nonton yang membuang-buang waktu, bahkan maksiat. Diingatkan, gak boleh diam orang tuanya. Bagaimana kalau istri dia bekerja dan di tempat kerjanya tempat laki-laki, bagaimana? Ya seorang suami kan yang disuruh cari nafkah perempuan atau laki-laki? Suami. Allah melebihkan laki-laki dengan sebab keutamaan laki-laki, yang kedua dengan sebab memberikan nafkah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Jangan dibalik, laki-laki pemimpin. Laki-laki pemimpin. Dengan sebab Allah yang memberikan keutamaan laki-laki atas wanita, yang kedua dengan sebab laki-laki memberikan nafkah. Laki-laki memberikan nafkah. Jangan dibalik, bukan perempuan yang memberikan nafkah. Yang wajib mencari nafkah laki-laki. Dia mesti punya rasa cemburu. Gimana dia kerja si perempuan, dari mulai naik angkotnya, naik bisnya, naik keretanya, berjejel dengan laki-laki. Di kantornya kumpul dengan laki-laki. Di mana rasa cemburu dia? Dia cukup, insya Allah cukup. Dia punya anak 2, 3, 5, 7, cukup. Karena suami yang memberikan nafkah. Coba diambil pelajaran. Ya, antum lihat. Tukang sapu itu anaknya 3, cukup dia. Yang tukang sapu jalanan.
Istrinya di rumah. Tukang beca, istri di rumah, cukup dia. Kok nggak ngambil pelajaran? Kita nggak merasa cukup. Cukup kalau kita qanaah dan zuhud terhadap dunia ini, Allah berikan kekayaan kepada kita yang lebih daripada semuanya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendaklah kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu dari rezeki, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kita harus qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki Allah. Jadi sebenarnya malas saya untuk bacakan, tapi karena ditanya saya baca juga. Bagaimana seorang istri yang dia melakukan zina? Ya gimana suaminya? Ini kalau melakukan zina, hukumannya apa? Rejam, mati. Nggak bisa jadikan lagi sebagai istri. Dia sudah selingkuh, dia sudah berzina dengan laki-laki yang hukumannya direjam. Ini suaminya nggak punya rasa cemburu. Suaminya nggak menyuruh dia untuk taat. Seorang istri wajib taat sama suaminya. Jadi nggak bisa dibiarkan yang seperti ini. Hukumannya yaitu dia direjam. Nggak bisa dibiarkan jadi istri karena udah nggak baik perempuan yang seperti ini. Makanya nggak boleh juga jadi seorang suami yang dayuth. Dayuth itu membiarkan kejelekan dalam rumah tangga, nggak boleh. Dia harus betul-betul ketat kepada keluarganya. Jangan sampai istri berbuat maksiat, jangan sampai anak berbuat maksiat. Nggak boleh jadi dayuth. Dayuth itu membiarkan kejelekan. Anaknya pacaran dibiarkan, istrinya ngobrol dengan laki-laki dibiarkan, ini dayuth. Berjalan dengan laki-laki berdua dibiarkan, ini dayuth. Nggak boleh. Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman yang tidak tahu Islam? Kalau soal ini serahkan kepada para ulama. Yang penting kita bicara orang yang tinggal di kota. Ini udah dengar ceramah masih melanggar syariat. Mereka dengar ceramah ini. Kalau di pedalaman sudah nggak ada dai, biarkan. Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasul. Kami nggak akan azab satu kaum sampai kami utus seorang rasul. Tapi yang penting sekarang yang orang-orang yang sudah mendengar dakwah ini, yang mereka wajib untuk melaksanakan, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana saya pernah berbuat zina, cuma kadang-kadang terbayang perbuatannya. Ya taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan ingat lagi dengan perbuatan itu, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena ini hukumannya berat dan dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Ketika orang itu pernah minum khamar, dia pernah berzina, atau pernah berbuat maksiat yang lainnya, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan ceritakan kepada orang lain. Jangan ceritakan kepada orang lain. Tutup perbuatan jelek itu yang pernah kita lakukan dulu, tutup. Jangan ada yang tahu. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Perbanyak amal-amal soleh. Perbanyak amal-amal soleh yang dapat menghapuskan dosa itu. Seperti terus berbuat baik pada orang tua, melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umroh, berbuat menolong orang-orang yang susah. Itu juga diantara amal-amal yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya juga jihad di jalan Allah yang sesuai dengan syariat. Bagaimana kalau kita melakukan perbuatan syirik yang kecil, ya taubat, kita nggak tahu kan. Tapi jelas kadang-kadang timbul itu. Sebab Nabi mengkhawatirkan syirik kepada umatnya, kepada sahabatnya, syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan sekalian yaitu syirik yang kecil, yaitu riya. Makanya kita harus berusaha bagaimana taubat kepada Allah atas perbuatan ini. Kadang-kadang timbul tuh. Terus setan menggoda supaya kita riya, pamer, bangga, ujub, gitu. Ingin mencari popularitas, ingin dikenal oleh orang, hati-hati yang seperti itu. Setan terus berusaha. Makanya kita taubat. Makanya di antara doa Nabi baca apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ada dalam buku doa dan wirid itu doanya. Apa benar kalau orang minta diruqyah itu bahwa dia tidak masuk surga? Enggak benar. Ini salah memahami hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Enggak disebutkan enggak masuk surga, bukan. Cuma dia sebaiknya tidak minta diruqyah. Tapi ada orang yang memang kondisinya darurat. Dia membutuhkan orang untuk meruqyah dia. Boleh, secara hukum syar'i boleh. Cuma sebaiknya tidak minta.
Tapi kalau kita tahu dia butuh untuk diruqyah, ya kita langsung ruqyah orang itu. Apakah benar bahwa kita di dalam Islam itu mengikuti Al-Quran, ijma', qiyas? Ini nggak benar. Yang benar mengikuti Quran, sunnah. Menurut Muhammad salafus saleh. Ditambah lagi ijma' siapa? Ijma' sahabat. Adapun tentang masalah qiyas, itu dipakai dalam masalah fikih kalau tertentu dibutuhkan. Itu. Kita tidak seperti Ibnu Hazm yang melarang qiyas. Dan tidak seperti yang lain memakai qiyas untuk semuanya, nggak bisa. Qiyas diperlukan dalam hal tertentu saja ketika dibutuhkan. Seperti umpamanya kita membagikan zakat fitri itu dengan beras. Zaman Nabi tidak dengan beras. Nah, kita qiyas karena sebagai makanan pokok. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya menempel bacaan-bacaan di atas pintu rumah supaya bacaan-bacaan itu bisa menghindari bahaya. Apa benar? Enggak benar ini. Karena apa? Ayat-ayat hadis nggak bisa menghindari bahaya ditempel di rumah. Tetap aja setannya masuk. Yang disuruh kita nempel atau baca? Disuruh baca. Disuruh baca, bukan setel kaset, bukan murotal. Disuruh kita baca. Kata Nabi, ikra'il Qur'an, baca Al-Quran. Kemudian Nabi juga mengatakan, la taja'lu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dibaca. Bukan ditempel. Gak ada contoh dari ulama salaf. Nempel rumah ayat kursi, Al-Fatihah, akhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas. Gak ada contohnya. Gak ada contoh. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Ya Syekh, apakah boleh kita nempel bacaan-bacaan itu? Gak ada contoh dari ulama salaf. Gak ada. Dan gak ada manfaatnya menempel yang seperti itu. Disuruh kita baca, bukan ditempel. Al-Quran juga bukan dipajang. Di rumah antum mungkin ada 10 macam Quran dipajang. Al-Quran untuk dibaca, bukan ditempel. Ini banyak umat Islam cuma lihat aja Al-Quran, dicium. Udah. Disuruh baca, ikra'il Quran, ikra. Suruh baca, bukan dicium. La haula wa la quwwata illa billah. Yang satu ditempel, yang satu dicium. Suruh baca, fahami isinya dan amalkan. Baru di situ ada cahaya, baru di situ ada izzah, baru di situ Allah akan memberikan barokah, petunjuk dan yang lainnya. Apa doa yang paling baik yang kita berdoa kepada Allah? Ya doa yang paling baik minta sorga, dijauhkan dari api neraka. Itu yang paling baik. Minta petunjuk, minta ilmu yang bermanfaat, minta dijauhkan dari malapetaka. Saya sebutkan di buku doa wirid ada 6 doa yang paling baik yang kita minta, yang kita panjatkan kepada Allah. Di antaranya doa minta surga, jauhkan dari neraka. Itu yang paling baik. Dan berlindung kepada Allah dari azab kubur dan azab neraka. Bagaimana kalau di keluarga kita masih melakukan perbuatan syirik dan bid'ah? Ya tentu tegur, dakwakan. Kalau orang tua, ya tetap kita dakwakan dengan cara yang baik. Dan doakan agar Allah berikan hidayah. Begitu juga kalau saudara melakukan demikian, tetap diingatkan. Nggak boleh kita diam. Bagaimana dengan kisah orang yang membunuh 99 orang? Apakah sahih? Sahih riwayatnya. Sahih riwayatnya. Dan dibawakan juga oleh Imam Nawawi. Ini riwayat Muslim. Bawakan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ini tentang cerita zaman dahulu. Ada orang membunuh 99. Dia tanya kepada seorang ahli ibadah. Apakah saya ada tobat? Kata ahli ibadah ini nggak ada tobat. Dibunuh sekalian ahli ibadah. Jadi 100. Kemudian tanya kepada ulama. Apakah saya tahu ada tobat? Kemudian, tapi kamu harus pindah, nggak boleh tinggal di negeri ini. Pindah, baru dia berjalan menuju negeri itu, kemudian wafat. Ya. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Kemudian datang malaikat yang lain, coba ukur dari tempat yang dia tuju ke tempat dari tempat yang dia tinggalkan ke tempat yang dia tuju. Beda sejengkal, yang dengan itu Allah ampunkan dosanya. Karena niatnya dia sudah kuat. Dan ini terjadi. Begitu juga seorang pelacur yang bukan berarti di sini membenarkan tentang adanya pembunuhan, tidak.
Karena Allah menyebutkan tentang masalah membunuh darah seorang muslim, hukumannya apa? Dosa besar yang paling besar. Bahkan orang yang membunuh seorang muslim itu azabnya pedih. Allah menyebutkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'ada 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan jahanam, kekal di dalamnya. Allah laknat, Allah murka, dan Allah sediakan azab yang pedih. Dalam surah An-Nisa. Jadi membunuh itu nggak boleh. Ini cerita yang dulu, dan dia sudah taubat, bukan berarti membenarkan. Atau yang kedua, tentang cerita pelacur yang dia kemudian memberikan air minum kepada seekor anjing yang dengan itu diampunkan dosanya. Ini Nabi menceritakan tentang wajibnya kita juga kasih sayang kepada makhluk. Mereka juga butuh makan. Seperti manusia butuh makan dan butuh minum. Tapi bukan membenarkan apa? Bukan membenarkan pelacuran. Tidak. Kan ayatnya jelas. Wala taqrabu zina. Nabi Allah nggak menyebutkan wala taznu, tidak. Wala taqrabu zina. Jangan kalian dekati perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian.